warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu masih tentang lingkaran ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar unsur-unsur lingkaran, maka kali ini sudah mulai menghitung ya. Jadi hari ini kita belajar tentang keliling lingkaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan berdoa awal pembelajaran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa duradihi wasmanjihi. Syai'ulinanamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini yang akan kita pelajari, kita akan belajar menghitung keliling lingkaran ya. Jangan lupa nanti kalian catat atau rangkum materi yang Pak Imam sampaikan, dan kalian boleh bertanya jika ada hal yang masih belum paham. Baik, kita mulai saja. Silakan kalian perhatikan tulisan tangan atau video tulisan tangan dari Pak Imam berikut ini. Baik, jadi kita belajar tentang keliling lingkaran. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran, maka sekarang kita lanjutkan dengan menghitung keliling lingkaran. Misalkan ada lingkaran dengan pusat O. Nah, ada garis dari A ke B melewati pusat lingkaran, berarti seperti di pertemuan sebelumnya itu disebut sebagai diameter atau disimbolkan D ya. Jadi dari A ke B. Nah, kalau setengahnya dari A ke O atau B ke O itu kita sebut sebagai jari-jari atau R ya. Itu setengah dari diameter. Nah, karena setengahnya berarti diameter D itu bisa kita tuliskan 2 kalinya R atau 2 kali R begitu. Oke. Nah, sekarang pakai keliling itu yang mana? Keliling lingkaran adalah jika digambar itu lingkaran dengan pusat O, yang dimaksud keliling itu berarti jarak lintasan ya. Panjang lintasan dari titik A sampai kembali ke titik A lagi dalam satu putaran gitu. Jadi dari ngelilingi lingkaran itu kalau dari A berarti kembali ke A lagi gitu. Nah, dalam satu putaran itu yang dimaksud dengan keliling lingkaran gitu. Nanti kita tugasnya berapa panjang kelilingnya itu gitu. Gimana caranya? Saya jelaskan setelah ini ya. Jadi panjang lintasan dari titik A kembali ke titik A lagi dalam satu putaran begitu. Nah, cara menghitungnya adalah saya kenalkan rumus menghitung keliling lingkaran ya. Kalau keliling itu saya simbolkan dengan huruf K ya. Jadi K itu sama dengan Pi dikali diameter. Jadi K sama dengan Pi dikali diameter. Pi itu apa? Pi itu simbolnya seperti ini. Nah, ini bacanya Pi ya. Ini dari Abjad Yunani. Pi itu besarnya
22/7 atau 3,14. Jadi kadang kita menggunakan pi 22/7, kadang digunakan 3,14. Nah, jadi pi itu ada dua macam ya. Bisa kalau kalian masih kelas 6 SD di sekolah dasar itu dikenalkan pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Kita gunakan 22/7 jika diameter atau jari-jarinya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Sebaliknya, jika bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7, berarti kalian menggunakan dalam perhitungan itu 3,14. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja ya, gitu. Nah, jadi rumus keliling ini jangan lupa ya kalian rangkum, ditulis di buku catatan kalian bahwa rumus keliling lingkaran itu adalah K sama dengan pi dikali D. Nah, tadi di awal Pak Imam katakan bahwa D itu sama dengan 2 kali R. Nah, berarti bisa juga kita tulis kelilingnya itu K sama dengan pi dikali 2 kali D gitu kan. Maksud saya 2 kali R ya. Pi sama dengan pi dikali 2 kali R. Karena D itu sama dengan 2 kali R begitu. Atau banyak buku menuliskannya dengan K sama dengan 2-nya ditaruh di depan dulu. 2 dikali pi R begitu. Nah, ini juga rumus keliling lingkaran ya. Kalau diketahui jari-jari begitu. Nah, lebih mudah kita belajar dengan contoh soal ya. Supaya kalian lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Jangan lupa kalian mencatat hal-hal penting selama pelajaran ini ya. Baik, contoh soal nomor 1, hitunglah kelilingnya. Di situ ada gambar lingkaran. Yang diketahui di gambar itu adalah 70 cm itu diameter ya, bukan jari-jari karena dari tepi ke tepi. Nah, itu adalah diameter. Sehingga kalau Nah, 70 cm itu adalah diameter ya, dan kelipatan 7, sehingga kelilingnya itu kita gunakan pi yang 22/7 ya. Jadi kita tulis rumusnya dulu ya. K sama dengan pi dikali diameter pi kali D. Karena diameternya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, berarti kita gunakan pi 22/7. Jadi 22/7 dikali 70. Nah, ini sederhanakan dulu. 70 di atas dengan 7 di bawah dibagi 7 masing-masing. 7 bagi 7 1, 70 bagi 7 10. Sehingga hasilnya 22 kali 10 sama dengan 220 cm. Ini adalah keliling lingkaran begitu. Nah, baik, soal nomor 2. Suatu lingkaran mempunyai diameter 12 cm. Berapakah kelilingnya? Di soal ini yang sama diketahui juga diameter ya. Sehingga kita gunakan rumus K sama dengan pi kali D. Dan di sini diameternya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7.
sehingga kita gunakan pi-nya 3,14. Jadi 12 itu diameter, bukan kelipatan 7. Nah, berarti ini 3,14 dikali 12. Sudah kalian sudah pernah belajar ya, menghitung pecahan desimal. 3,14 diabaikan komanya, jadi 314 kali 12. Hasilnya adalah 3.768. Tapi karena 3,14 ada 2 angka setelah koma, berarti hasilnya juga 2 angka setelah koma. Jadi 37,68 cm. Gitu. Baik, sekarang nomor 3. Perhatikan soalnya, keliling lingkaran di samping adalah, nah di soal ini nomor 3 yang diketahui bukan diameter tapi jari-jari, dan bukan kelipatan 7 ya. Yang diketahui bukan diameter ya, gambarnya seperti itu, jelas itu jari-jari. Sehingga kita gunakan rumus yang R ya, bukan yang D. Jadi K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, R-nya 10, bukan kelipatan 7, berarti Pi-nya 3,14 gitu. 3,14 dikali R-nya 10. Kita hitung 2 kali 3,14. 3,14 kali 2 dulu. 628. Kalau 3,14 berarti 6,28 begitu. 6,28 dikali 10. Tinggal komanya pindah ke belakang 1 kali karena 10 nolnya 1. Jadi 62,8 cm. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3 begitu. Baik, contoh terakhir nomor 4. Ada soal cerita, Edo mengelilingi taman berbentuk lingkaran yang panjang diameternya 35 meter. Jika Edo keliling sebanyak 3 putaran, berapakah total jarak yang ditempuh Edo? Begitu. Nah, ini juga masih tentang keliling lingkaran ya. Jadi Edo itu, tapi di sini di soalnya itu Edo-nya berputar sebanyak 3 putaran. Yang ditanyakan berapa total jaraknya begitu. Jadi tetap kita mencari kelilingnya dulu ya. Kita hitung keliling K sama dengan Pi dikali diameter ya, karena diketahui diameter gitu. Diameternya 35 meter, berarti kelipatan 7 ya. Berarti kita nanti menggunakan Pi-nya 22 per 7. Jadi Pi-nya 22 per 7 dikali diameternya 35. Kita sederhanakan. Yang atas bagi 7, 5. Yang bawah 7 bagi 7, 1. Sehingga 22 kali 5. Sehingga kelilingnya adalah 110 meter. Nah, ini adalah keliling 1 putaran ya. Nah, seperti yang kita tahu di soal, Edo keliling sebanyak 3 putaran. Berarti ya tinggal dikali 3 begitu. Berarti Edo, jarak yang ditempuh Edo adalah 3 putaran, sehingga 3 dikali 110. Sehingga jawabannya adalah 330 meter. Jadi jarak total yang ditempuh Edo adalah 330 meter. Begitu.
Cukup mudah bukan? Ya, seperti inilah mencari keliling lingkaran begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang keliling lingkaran ya. Jadi Pak Imam ingatkan rumus untuk mencari keliling lingkaran yaitu K sama dengan Pi dikali diameter, atau boleh juga K sama dengan 2 dikali Pi dikali jari-jari atau R gitu. Nah, untuk supaya kalian lebih jelas lagi dan lebih paham, maka silahkan mengerjakan soal latihan pada link yang disampaikan di platform ya. Jangan lupa buka kembali materi yang tadi disampaikan, boleh dilihat berulang-ulang atau dilihat catatannya. Jangan lupa, tentunya kalian tadi sudah mencatat ya. Kalau ada pertanyaan boleh juga bertanya melalui WA ya. Baik, saya kira kali ini cukup dulu pertemuan kita di video pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.